Prabowo 74. 4. Ini memang 74 juga sih, tapi ditambah 8-nya ini. 748. Ya Allah. Ini 118, Prabowo 62. Ini 118, Prabowo 941. Mana? Ketua Harian Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Jawa Timur meminta KPU menghentikan sementara penghitungan suara di tingkat kecamatan. Sebelum melanjutkan penghitungan, KPU diminta untuk melakukan perbaikan dan evaluasi pada sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap. Penghentian sementara ini terkait dugaan penggelembungan suara. Dugaannya kan ini ada sistem yang mungkin sistem ini bisa dibuat sistem sehingga begitu semua masuk sudah langsung dipecah-pecah. Kalau istilahnya teman-teman itu algoritmanya, ada algoritma. Sementara itu di Denpasar, Bali, KPU Provinsi Bali mengakui adanya kesalahan dalam pemindaian formulir C hasil penghitungan surat suara. Kesalahan yang terjadi dalam aplikasi Sirekap akibat pemindaian dari formulir C yang tidak sesuai. Angka tulis manual yang seharusnya ditulis dengan huruf berkarakter digital justru ditulis dengan karakter biasa sehingga sistem tidak bisa membaca secara benar. Terjadinya proses penurunan suara itu karena satu, kesalahan aplikasi membaca tulisan yang dibuat oleh KPPS. Dalam proses lembaran C hasil, nanti saya pandu lagi, saya akan sampaikan. Dalam proses C hasil ada panduan menulis angka yang bentuknya digital, tetapi ada beberapa KPPS yang menulisnya sesuai dengan model tulisan mereka, tulisan angka mereka. Nah, inilah ada kesalahan aplikasi membaca terhadap proses itu. Di Badung, Bali, akibat server Sirekap mengalami gangguan, proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan di Kabupaten Badung harus ditunda. Berdasarkan jadwal, seharusnya rekapitulasi suara di tingkat kecamatan berlangsung minimal selama 4 hari. Namun, akibat kendala teknis, proses penghitungan suara dikhawatirkan tidak selesai tepat waktu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sorotan menyasar pada aplikasi Sirekap milik KPU yang dinilai bermasalah. Selain keluhan KPPS di lapangan, masalah pada aplikasi sistem Sirekap juga dikeluhkan oleh warganet dan koalisi masyarakat sipil. Aplikasi penghitungan suara Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum mendapat kritikan dari banyak pihak. Warganet ramai-ramai mengkritik anomali yang muncul dalam sistem informasi milik KPU tersebut. Pasalnya hasil pembacaan Sirekap terhadap data formulir C tidak sama. Salah satu unggahan di media sosial mengeluhkan perbedaan angka antara aplikasi Sirekap dengan data yang ada di tempat pemungutan suara. Dalam video ini hasil perhitungan di TPS secara fisik angkanya berubah drastis setelah dipindai ke dalam aplikasi Sirekap Pemilu 2024. Keluhan juga datang dari petugas KPPS yang bertugas di TPS 026 di wilayah Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. Berdasarkan hasil perhitungan, suara calon presiden nomor urut 2 tiba-tiba melonjak dari 80 suara menjadi 720 suara. Di halaman pertama dan halaman ketiga, saya masih bisa ngedit. Sedangkan di halaman kedua, saya sudah tidak bisa untuk diedit dan sudah terekam suara untuk paslon nomor 2 itu 720. Sedangkan untuk perhitungannya adalah sebesar 80 suara. Sengkarut yang terjadi pada aplikasi Sirekap diakui oleh Komisi Pemilihan Umum. Ketua KPU Hasyim Asyari mengklaim terjadi kesalahan konversi pada sistem saat unggahan formulir C dilakukan. Unggahan Sirekap yang hasil konversinya berbeda dengan yang formulir yang diunggah itu, baik itu melalui media sosial, melalui WA, kami tentu saja mengucapkan terima kasih atas segala masukan, catatan, dan sekali lagi tentu kami nanti akan melakukan koreksi-koreksi.
Nah, dan kami juga menyampaikan tadi bahwa sebetulnya di dalam sistem atau Sirekap mengenali bahwa hasil konversi itu ada yang salah atau tidak tepat dengan data dalam hitungan maupun penulisan di dalam formulir yang diunggah itu. Di dalam sistem Sirekap yang ditemukan itu ada 2.325 TPS. Saya ulangi ya, 2325 TPS yang ditemukan antara konversi hasil penghitungan suaranya dengan yang formulir diunggah itu berbeda. Komisi Pemilihan Umum berjanji akan segera mengoreksi kesalahan yang terdapat pada sistem Sirekap agar data jumlah suara yang masuk ke sistem bisa sesuai secara presisi dengan hasil pemungutan suara yang diunggah di seluruh TPS. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait sejumlah permasalahan di aplikasi Sirekap, sudah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Etikal Politik Hashibullah Mulyawan dan Ketua Pendiri Badan Perkumpulan Profesi Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Suteja. Selamat siang Mas Iwan dan Mas Ardi. Selamat siang. Siang Mas. Baik, saya terlebih dahulu ke Mas Ardi. Mas Ardi, ini sebenarnya bagaimana nih? Apa yang terjadi pada aplikasi Sirekap ini? Apakah ada hacking atau pure kesalahan sistem? Saya tidak melihat adanya peretasan ya di dalam sistem, karena sistemnya itu memang mungkin ya tidak pernah diuji coba kerentanannya, sehingga pada saat dipergunakan ya muncul banyak masalah ya. Biasanya kalau muncul banyak masalah artinya pengujian kehandalan sistemnya itu tidak pernah dilakukan secara optimal. Jadi ini menurut saya itu murni masalah teknis ya. Teknis tidak ada unsur peretasan di dalamnya. Baik. Ya baik, kita ke Pak Iwan. Pak Iwan, apakah bukti Sirekap ini yang terdapat adanya sejumlah kejanggalan ini bisa diajukan untuk gugatan ke MK? Ya, pertama kita harus melihat dulu ya bahwa Sirekap ini kan sistem rekapitulasi pemilu ini kan menjadi satu rujukan utama bagi masyarakat Indonesia ya, untuk melihat bagaimana proses suara itu bisa masuk dan dilihat langsung secara terbuka kepada masyarakat. Lalu apabila kita melihat adanya permasalahan ini kan permasalahan sebenarnya kita baru melihatnya di media sosial. Artinya bahwa permasalahan ini harus diselesaikan dulu. Siapa yang bertanggung jawab atas permasalahan ini? Apakah KPU sebagai penyelenggara atau seperti apa? Artinya bahwa ketika Sirekap ini menjadi satu rujukan utama masyarakat Indonesia untuk melihat akuntabilitas bagaimana berjalannya pemilu, lalu perhitungan suara dari tingkat TPS dan lain sebagainya, itu harus dipertanggungjawabkan oleh KPU sebagai penyelenggara agar ke depan tidak mereduksi legitimasi dari hasil yang akan dicapai dari pemilu baik Pilpres maupun Pileg. Kalau kita lihat mungkin bisa jadi ini bisa diajukan kepada MK, tapi kan balik lagi dalam sekenta nanti, balik lagi bagaimana bukti-bukti ini bisa nanti diperlihatkan dalam persidangan seperti itu, Mbak. Baik, saya ke Mas Ardi lagi. Mas Ardi, tadi seperti yang dikatakan Mas Iwan, sebenarnya untuk kesalahan ini kan harus dicari tahu lagi apakah memang benar sistemnya atau cara penginputannya nih dari para petugas. Kalau misalkan kita lihat ini aplikasi Sirekap ini kan sudah ada, apakah memang sesulit itu petugas KPPS memasukkan data sehingga terjadi kesalahan yang begitu fatal pada saat memasukkan data, Mas Ardi? Ya, tadi saya sempat sekilas mendengar ya bahwa di dalam bimbingan teknis kepada petugas KPPS itu agar menuliskan angkanya secara digital. Nah, ini juga lucu nih, digital bagaimana kalau misalnya inputnya dari tabulasi surat suara yang masuk di kotak suara itu kan harus pakai tangan. Yeah. Nah, tulisan tangan digital itu yang gimana? Ini kan juga membingungkan ya. Kedua juga banyak faktor ya secara teknis yang mungkin tidak diungkap ya di media sosial karena ketidaktahuan. Ini juga harus kita lihat, ya, kita harus telusuri semua proses dari proses desain
aplikasinya, ya, pengadaan sistemnya dan sebagainya. Ini banyak parameter yang harus dilihat secara forensik, ya. Kalau memang mau mencari masalahnya itu ada di mana, tidak bisa hanya kita melihat sistemnya lemah. Nah, sistem lemah itu banyak penyebab, ya. Jadi ini memang harus dilakukan audit komprehensif forensik, ya, terhadap rangkaian proses bagaimana sistem ini dibentuk, ya, dari pengadaannya, ya, perangkatnya, bahkan di lapangan pun saya juga melihat, ya, beberapa masukan dari teman-teman di daerah itu petugas KPPS itu menggunakan perangkat pribadi dari HP sama laptop, ya, yang tidak memiliki belum difilter atau belum pernah dicek kehandalan dan keamanannya. Nah, ini juga jadi persoalan tersendiri, ya, sehingga ini perlu, ya, nanti Bawaslu saya kira juga udah punya datanya, itu perlu nanti dikumpulkan, ya, dari masukan masyarakat untuk bisa menuju proses mungkin uji forensik. Nah, ini Bawaslu yang punya kewenangan saya kira. Baik, Mas Iwan, artinya tanpa adanya uji coba aplikasi sebelumnya sehingga bisa salah satu penyebab mengapa hal ini terjadi, begitu ya. Kita ke Mas Ardi. Mas Ardi, KPU menyebutkan bahwasannya terus melakukan upaya dan juga perbaikan sistem secara bertahap. Apakah menurut Anda sampai dengan H+4 setelah pemilihan secara serentak di Indonesia ini untuk hal yang dilakukan oleh KPU ini sudah maksimal atau seperti apa? Ini pertanyaan ditujukan pada saya apa Mas Iwan? Mas Irwan, silakan. Untuk Mas Iwan. Gimana, bisa diulang lagi pertanyaan tadi? Ya, baik, KPU tentunya sudah menyebutkan bahwasannya sudah melakukan sejumlah perbaikan dan sistem yang dilakukan secara bertahap. Apakah saat ini langkahnya sudah maksimal, Mas Iwan? Iya, kalau kita lihat kan kalau saya melihat dari sisi secara komunikasi politik, ya, artinya dengan adanya Sirekap ini kan bisa memberikan kepastian informasi kepada masyarakat bahwa pemilu 2024 ini berjalan secara baik, secara terbuka, dan masyarakat bisa melihat bahwa pemilu ini tidak ada tingkat kecurangan. Namun balik lagi kita melihat bahwa di era post-truth saat ini kita melihat banyak informasi yang beredar di media sosial, terjadinya kecurangan dan lain sebagainya. Lalu dengan adanya sistem Sirekap ini yang akhirnya tidak dipercaya, dalam tanda kutip akhirnya tidak dipercaya oleh masyarakat karena ada kesalahan sistem yang ada di sana. Artinya bahwa ini bisa menjadi celah bagi KPU untuk melegitimasi kepercayaan masyarakat, khususnya apabila nanti presiden yang terpilih diumumkan dan juga nantinya hasil pileg diumumkan, ini bisa mereduksi tingkat legitimasi masyarakat kepada hasil pemilu 2024 kali ini. Baik, ke Mas Ardi. Mas Ardi, tadi Anda sempat sampaikan bahwa untuk pengawasan ataupun evaluasi ini kan Bawaslu yang punya kuasa, seperti itu kurang lebihnya. Lantas ini penghitungan masih terus terjadi, tapi kesalahan ternyata masih terus ditemukan. Nah, ini antisipasi yang baiknya dilakukan itu apakah dihentikan dulu penghitungan ataupun penginputan ke Sirekap atau bagaimana, Mas, kalau menurut Anda? Ya, saya rasa nggak bisa sepihak, ya. Ini keputusan besar, ya, menghentikan dan segala ini harus ada kesepakatan dari semua kontestan. Tidak bisa sepihak, ya, semua harus duduk, dan ini juga ada proses kesepakatan ini harus transparan kepada publik, ya, karena sekarang sudah terjadi apa yang disebut dengan masalah reputasi terhadap sistem, ya. Artinya ini kita sudah melihat masalah ketidakpercayaan. Nah, ini kan segera harus diatasi dan dikoreksi, ya. Nah, ini saya rasa sudah masuk proses yang perlu keterbukaan hati semua pihak, ya, untuk duduk bareng, ya. Prosesnya semua harus transparan, dan sehingga ini masyarakat juga bisa kepercayaan bisa dikembalikan. Nah, ini tentunya proses yang cukup panjang prosesnya, ya, karena juga ada unsur investigatif audit nanti di dalam proses itu, dan perlu semua duduk bareng dalam satu meja untuk ngambil suatu keputusan bersama. Dengan kata lain, boleh saya simpulkan sebenarnya masyarakat harus sabar dan menanti hasil rekapitulasi secara manual mungkin? Ya, tidak ada cara lain karena sistemnya sendiri sudah tidak dipercaya. Sudah tidak dipercaya, ya. Manual. Baik. Ya. Baik, terima kasih kepada Mas Ardi dan juga Mas Iwan. Tentunya kita harapkan bersama bahwasanya sesegera mungkin sistem ini segera diperbaiki dan kita bisa segera bisa mendapatkan hasil dari rekapitulasi yang betul-betul sah, begitu ya, Arista, ya. Baik, terima kasih banyak Mas Iwan dan Mas Ardi.